Di video kali ini kita akan bahas aplikasi tangkap layar pada desktop yang namanya OBS Studio. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa ya di subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Marilah kita mulai. Let's go. Baiklah. Oke teman-teman, kita udah berada di tampilan desktop dari PC saya. Nah, pertama kali itu kita harus download terlebih dahulu aplikasi OBS Studio. Nah, di sini berhubung saya udah ada, tapi saya akan tetap memberitahu bagaimana cara mendownloadnya. Lebih tepat sih saya akan memberitahukan link download aja, jadi teman-teman bisa tahu sendiri aja nanti. Nah, ini adalah link download dari aplikasi OBS Studio atau salah satu aplikasi untuk tangkap layar di desktop, laptop atau komputer kita. Nah, link download aplikasinya udah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah, jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi di bawah dan bisa klik link downloadnya dan teman-teman bisa download sendiri aplikasi OBS Studio ini. Nah, di sini ada 3 pilihan. Nah, 3 pilihan nanti tergantung dari operating system dari teman-teman. Jadi kalau saya kan Windows, jadi saya akan download Windows saja. Jadi berhubung saya udah ada aplikasinya, jadi kita langsung buka aja aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan kerja dari aplikasi OBS Studio. Jadi saya ulangi sekali lagi, kita pada video kali ini akan membahas bagaimana cara menyeting atau settingan untuk nge-record pada aplikasi OBS Studio untuk merecord tampilan dari desktop. Nah, jadi sebenarnya ini tampilan setelah di setting. Jadi tampilan awalnya sekali itu seperti ini. Dia itu akan gelap seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya baru pertama kali memakai aplikasi ini, jadi teman-teman jangan dulu ke daerah scene ini atau ke daerah source ini. Jadi teman-teman bisa ke setting dulu. Nah, ini adalah tampilan settingan pada aplikasi OBS Studio. Jadi teman-teman di sini kita hanya akan mengatur 3 hal: output, audio, dan video. Nah, kita akan setting di bagian video terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 hal yang akan kita ubah. Nah, di sini ada base canvas resolution dan output scale resolution. Jadi base canvas resolution itu apa? Jadi ini resolusi dari komputer teman-teman. Jadi misal teman-teman itu komputernya resolusinya di kisaran 720, jadi teman-teman harus ubah ke resolusi 720. Nah, jadi di output scale resolution ini adalah teman-teman misalnya pengen video itu di resolusi berapa misalnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, jadi teman-teman bisa atur sendiri yang teman-teman inginkan. Nah, di sini ada pilihan simple dan advance. Jadi kenapa saya pilih advance? Karena kalau advance ini jadi kita ada kontrol terhadap OBS Studio kita, jadi kita bisa lebih atur lagi penyetingan pada aplikasi OBS Studio kita agar sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, yang kedua itu di tipe kita pilih standar aja. Nah, recording pad ini adalah tempat penyimpanan video kita, jadi teman-teman bisa pilih dimanapun, misalnya di
C, D atau dimanapun itu tergantung teman-teman. Nah, di sekarang yang berikutnya ada recording format. Nah, ini adalah nanti hasil dari video atau recording dari video yang kita nanti hasil dari recording kita itu nanti akan berbentuk atau formatnya apa gitu. Nah, di sini ada banyak, ada FLV, MP4, MKV dan sebagainya. Nah, kalau saya di sini milihnya MP4. Kenapa? Karena beberapa video recording nanti kan bakal diedit lagi kan gitu. Nah, semua aplikasi editing video kayak Adobe Premiere, Filmora dan sebagainya itu kalau misalnya kita masukin bahan materi video kita yang format MP4 itu bakal bisa masuk gitu. Jadi istilahnya format MP4 itu bisa masuk ke semua aplikasi editing video gitu. Nah, jadi udah gimana ya, udah luas lah jangkauan MP4 ini, bisa ke semuanya gitu. Nah, bagian berikutnya adalah audio track. Audio track ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen pilih 1, 2, 3 atau 4 ya terserah teman-teman. Kalau saya sih pilihnya di 4 aja. Berikutnya ada di encoder. Encoder ini saya pilih di kali 2 dan 4. Kenapa? Karena ketika kita record bagian ini yang bekerja adalah CPU kita. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya kita record CPU kita yang bekerja. Nah, di recycle output nih, di sini kita akan sesuaikan dengan resolusi video output, scale resolusi kita yang kita pilih. Jadi misalnya kalau di sini kita pilih 1092 kali 614, nah teman-teman bisa sesuaikan. Di sini kita sesuaikan. Kenapa sesuaikan? Karena misalnya tidak sesuaikan bakal berpengaruh lagi di CPU. Jadi teman-teman CPU-nya bakal bekerja double gitu. Bakal gimana ya kalau misalnya kerjanya double, bakal cepat panas dan rusak nanti istilahnya. Nah, di bagian centang ini kita hilangin aja. Nah, lalu kita pilih di red control. Nah, di sini saya pilih CBR. Kenapa? Karena CBR ini ketika kita lagi nge-record bitrate kita tetap konstan atau tetap di bitrate yang kita tentukan. Jadi CBR ini kan konstan bitrate. Jadi misalnya kita pilih bitrate-nya itu di kisaran ini, jadi bakal ketika record bitrate-nya bakal segini terus, nggak bakal naik atau turun. Nah, lalu di profile-nya kita pilih main. Nah, settingan untuk nge-record kita setelah selesai. Jadi teman-teman, berikutnya akan saya arahkan ke bagian audio ini. Nah, di audio ini kita pilih aja ke paling tinggi lah. Kita kan bakal ngarepin audio kita tuh bakal suaranya bakal bagus gitu kan. Jadi ya salahnya kan kalau misalnya kita jadi salahnya kalau kita misalnya pilih yang audio bitrate-nya yang lebih bagus atau lebih tinggi lagi kan. Nah, setelah itu kita bakal pergi ke bagian audio yang ini. Nah, di sini kita di sampler ini kita pilih aja 48 kHz. Dan setelah itu di device audio ini sebenarnya ini disesuaikan aja dengan teman-teman. Kalau saya sih ya disable atau default aja. Soalnya kalau default itu ya kenapa bisa audio itu ya ketika kita nge-record suara-suara pada desktop kita atau monitor kita bakal ikut didengar. Jadi misalnya kalau teman-teman punya speaker atau headset ya teman-teman bisa pilih itu nantinya. Dan kalau bagian mix ini, kalau misalnya teman-teman ada menggunakan mix ya bisa teman-teman atur di sini.
berhubung saya tidak punya, jadi untuk saat ini tidak saya atur dulu. Oke, setelah itu udah kita bisa save. Ini kan tadi adalah tampilan kerja dari aplikasi OBS Studio tadi. Sebenarnya ketika kita pertama kali menggunakan aplikasi ini belum seperti ini, jadi kayak masih hitam itu layarnya. Kita akan ubah dulu. Jadi bisa kita lihat inilah tampilan kerja awal ketika pertama kali kita menggunakan aplikasi OBS Studio. Jadi masih hitam gitu. Nah, bagaimana cara kita mulai nge-recordnya? Kita bisa pilih ke bagian scene ini, kita tambah terlebih dahulu, lalu kita bisa namakan scene apa, misalnya tutorial. Oke, nah di bagian source ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita pengen capture apa, pengen nge-record apa. Sini banyak pilihan. Misalnya kalau gaming bisa dipilih bagian yang game capture. Kalau saya kan tadi kan untuk aplikasi-aplikasi itu ya udah kita pilih di display capture aja. Lalu kita ubah namanya sesuai dengan teman-teman aja namanya. Aplikasi. Nah, oke. Nah, nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini nanti kita cuma ngatur kayak kursor doang. Bisa dilihat di tengah ini, itu kursor saya masih terlihat. Jadi ketika kita nge-record nanti, bakal muncul gitu kursor kita di layar atau di hasil video record kita nanti. Nah, kita bisa atur kalau misalnya kita tidak pengen kursor itu muncul, itu teman bisa hilangin ini centangnya. Nah, teman bisa lihat kan kursornya tidak akan terlihat gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin memunculkan kembali ya teman-teman bisa centang kembali. Nah, bakal muncul lagi nanti kursornya. Ketika kita nge-record hasil video nanti bakal ada tampilan kursornya. Kalau saya pengen tampilan kursor, jadi saya akan centang dan kita akan oke kan aja. Nah, inilah tampilan finish dari settingan OBS Studio. Jadi kita bisa langsung aja mulai nge-record apapun yang kita ingin record di desktop, laptop, atau di komputer kita. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin langsung mulai, yaudah teman-teman bisa klik start recording ini. Jadi teman-teman bisa minimize OBS Studio dan bisa buka aplikasi yang teman-teman ingin record. Selama teman-teman record, ya aplikasi OBS itu udah langsung otomatis rekam. Nah, jadi ya otomatis OBS itu langsung rekam. Nah, di situ teman-teman bisa langsung kayak di pause atau di stop recording. Itu teman-teman tergantung teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ingin melihat hasil video recording kita di aplikasi OBS Studio, teman-teman bisa pilih di bagian file, lalu di show recording. Nah, teman-teman bisa lihat hasil recording kita di penyimpanan yang kita telah tentukan tadi. Mungkin cukup sekian tutorial kita mengenai cara setting aplikasi OBS Studio untuk rekam layar desktop pada komputer ataupun laptop kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.